Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, kesehatan, keimanan, keislaman. Dan juga marilah kita panjatkan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel YouTube Al Khilafah dan juga jamaah di studio, pada malam hari ini kajian tafsir Al-Wa'i hadir kembali dalam surat yang akan bahas tentang surat An-Nisa ayat 135. Di mana kebenaran dan keadilan menjadi dua hal yang sangat mahal saat ini. Perspektif terkait keduanya menjadi bias di tengah penerapan aturan dan hukum yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil dalam berbagai hal, dan apakah bisa dikatakan adil apabila sebuah keputusan dilandaskan pada aturan di luar aturan Islam? Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam supaya bisa berlaku adil? Hal inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada kajian tafsir Al-Wa'i pada malam hari ini, yang dimana pada hari ini akan seperti biasa akan diisi oleh guru kita semua, yaitu Kiai Haji Rahmat S. Labib. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Apa kabar Kiai kondisinya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Kiai juga sudah siap untuk mengisi kajian tafsir pada malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, sebelumnya untuk para jamaah studio harap mohon untuk disalinkan HP-nya agar kita bisa fokus ke materi. Dan nanti untuk pemirsa channel Al Khilafah, silakan bila ada pertanyaan selama kajian dituliskan di kolom komentar yang insya Allah akan kita bahas setelah materi dari yang disampaikan oleh Kiai Labib. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah menurut Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah SWT dalam surah 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa
ta'dilu wa in talu aw tu'du fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian semua penegak bagi keadilan, syuhada'a lillahi, menjadi saksi karena Allah, walau ala anfusikum, meski atas pada dirimu sendiri, awil walidaini wal aqrabin, atau kepada kedua orang tuamu dan kaum kerabatmu. Iyakun ghaniyan aw faqira, apabila dia yang dipersaksikan itu adalah orang kaya atau fakir, fallahu awla bihima, maka Allah lebih layak untuk diutamakan. Fala tattabi'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, ang ta'dilu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talu, jika kamu memutar lidahmu, au tu'ridu, atau berpaling, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah SWT maha, Allah SWT terhadap apa yang kalian kerjakan, khabira, maha mengetahui. Sabab nuzul ayat ini, sebab nuzul, jadi sebab diturunkan ayat ini. Akhraj Ibnu Abi Hatim Anis Suddi qala lamma nazalat hadhil ayatu fin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtasama ilaihi rajulan. Ketika turun ayat ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah ikhtasama, terjadi persisihan ilaihi, ya, kepada Rasulullah, rajulan, dua orang yang berselisih, yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW. Yang rajulan, dua orang itu, ghaniyun wa fakirun, yang satu orang kaya, satunya miskin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fakir, jadi sementara Rasulullah SAW lebih condong kepada orang fakir. Yaro an-nakiru la yadlimul ghani, Nabi berpandangan bahwa orang fakir itu tidak mungkin mendolimi orang kaya. Fa'aballahu illa ayyakuma bil qisti fil ghina wal fakir, fil ghani wal fakir, maka Allah tuh menghendaki, Allah tidak menginginkan kecuali, fa'aballah, Allah tidak menginginkan kecuali ayyakuma bil qisti, Rasulullah keadaan fil ghani wal fakir, baik terhadap orang miskin, orang kaya maupun orang miskin. Jadi ceritanya begitu. Jadi ini ceritanya ada orang miskin dan orang kaya berselisih, lalu mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa-rasanya Nabi lebih condong kepada si fakir, dengan alasan bahwa tidak mungkin fakir itu, orang miskin, mendolimi orang kaya. Sebaliknya orang kaya yang berkemungkinan besar melakukan kedoliman kepada orang miskin gitu. Nah maka turunlah ayat yang disitu, kalau kita lihat Allah menghendaki agar Rasulullah SAW itu menegakkan keadilan, tidak dilihat status sosialnya, orang kaya atau orang miskin. Tidak pasti bahwa orang miskin itu dizalimi orang kaya, bisa sebaliknya, orang
kaya yang didolimi orang miskin gitu. Jadi oleh karena itu sebagai hakim tidak boleh sejak awal punya pretensi ya keberpihakan kepada salah satu dari dua pihak yang berselisih. Ya, itu maka Al-Qur'an itu turun untuk merintahkan sikap adil. Tafsirul ayat, tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Al-qawam mubalaghatun min qaim. Qaim itu bisa artinya itu bisa berdiri. Bisa juga artinya yang mengerjakan. Itu qaim. Yang melaksanakan, itu pelaksana. Nah, kalau disebut qawwam berarti orang yang benar-benar melaksanakan, karena bentuknya itu mubalaghah. Ya, yang balaghah itu kayak ini kayak ya misalnya kayak jabrun memaksa, jabbar. Nah, kalau kafir itu kafir ingkar, tapi kafar artinya sangat ingkar. Nah, jadi wazannya itu fa'al kayak begini itu wazannya fa'al, itu memberikan makna mubalaghah. Kalau bahasa Indonesia mubalaghah itu hiperbola, jadi untuk melebihkan. Biasanya kalau bahasa Jawa sama juga, melebihkan itu ditambahkan dengan huruf ya. Bagus itu bagus, tapi kalau sangat bagus orang Jawa bagus. Enak itu enak, tapi kalau yang sangat enak orang Jawa menyebut enak. Nah, bentuk enak itu namanya mubalaghah, untuk melebihkan. Dalam bahasa Arab juga begitu, kayak qaim yang melaksanakan, qaim pelaksana. Tapi kalau kemudian yang benar-benar melaksanakan, qawwam. Berarti qawwam ini artinya melaksanakannya tidak hanya sekali. Ai liyataqarraru minkumul qiyam bil qisti. Yani kamu di antara kalian itu melakukan keadilan itu berulang-ulang. Jadi maksudnya gini, bersikap adil itu tidak dilakukan hanya sekali. Itu namanya gitu. Kalau cuma sekali itu baru qaim, melaksanakan. Yang diinginkan Allah, kamu itu qawwam, melaksanakan, dan tidak hanya sekali-sekali, tapi berkali-kali, bahkan terus menerus. Makanya gunanya bahasa Arab itu akhirnya kayak gini. Oh, jadi ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina qawwamina bil qisti. Qawwamin maksudnya berarti menjadi penegak keadilan itu bukan hanya sekali, tapi apa? Berkali-kali, bahkan semuanya seterusnya, sehingga itu menjadi sifat orang yang adil begitu. Al-qistu bimana al-adlu. Al-qistu itu al-adl ya. Jadi kadang-kadang bahasa Arab itu ada satu kata yang kata itu bisa kebalikan. Kosato yaksitu itu artinya itu dolim, tapi kalau diberi hamzah aksato yuksitu artinya menghilangkan kedoliman gitu. Itu bahasa Arab tuh. Kosato kosato yaksitu artinya apa tadi? Dolim ya. Makanya kalau qasitun, al-qasit itu artinya orang yang dolim, seperti jin dia, minnal qasitun,
Ada di antara kita yang mukmin wa minnal qasitun, ada yang qasitun, yang dolim. Nah tapi kalau iqsad iqsad itu artinya menghilangkan kedoliman gitu. Nah namun kalau al-qistu sendiri, ya, al-qistu artinya keadilan, al-adl. Jadi ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, bukan sesekali tapi itu memang sudah melekat menjadi karakter kalian. Itu begitu. Sama ya, nanti sifat-sifat terpuji itu Allah perintahkan pada kita itu bukan sesekali. Misalnya jujur, bukan hanya sesekali jujur. Kalau sekali jujur apa artinya? Sebagian besar bohong. Bukan hanya sesekali janji, tapi terus-menerus janji. Kalau hanya sebagian, bahkan sebagian besar tidak menepati janji itu. Jadi kalau kita lihat dalam akhlak itu, orang mukmin itu diperintahkan akhlak itu seperti pakaian yang melekat pada diri kita. Ya, jangan dilepaskan. Itu namanya. Baik. Qala ta'ala fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Fa'in fa'at, jika istri itu telah kembali kepadamu, kembali jadi baik, fa'aslihu, kembali, fa'aslihu bainahuma, maka perbaikilah keduanya, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, artinya perlakukan dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi al-qistu dalam ayat ini bermakna al-adlu, keadilan. Hanya saja memang kata al-qistu ya, kalau dalam bahasa Arab itu kalau al-adlu memang sejak awal itu sudah adil. Ya gitu. Tapi kalau iqsad itu awalnya ya hampir sama dengan adil ya. Kalau iqsad itu awalnya ada kedoliman lalu kemudian diangkat, namanya al-iqsad. Kalau al-qistu memang sejak awal adil, maka benar juga. Al-qistu sama dengan al-adl. Apa artinya wal makna kunu fi kulli ahwalikum qaimina bil qisti. Jadi jadilah kalian kunu fi kulli ahwalikum, jadi kalian dalam semua keadaan kalian bil qisti, benar-benar dalam keadaan adil. Dalam semua keadaan tadi, bukan hanya dalam satu keadaan, bukan hanya dalam beberapa keadaan, bukan hanya dalam sebagian besar keadaan, tapi fi kulli ahwalikum, dalam semua keadaan kalian untuk adil. Yang qisti itu alladzi huwal adlu, kal qistu itu adil, berarti adil. Adil kepada siapa? Ada dua, fi huquqillahi wa huquqi ibadihi, dalam hal adil dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama manusia. Fal qistu fi huquqillahi alla yasta'ani bi ni'amihi ala ma'siyati bal tusrafu fi ta'atihi. Ini
adil kepada Allah itu adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat kepadanya, namun menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut ala taatihi, dengan dasar atau dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, coba. Adil itu apa? Adil itu sebenarnya adalah memberikan apa yang menjadi kewajibannya jadi kepada orang lain dan mengambil apa yang menjadi haknya, itu namanya adil. Kalau dirupakan seperti timbangan, jadi timbangan itu pas ya, apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita itu sama, tidak mengambil melebihi apa yang menjadi haknya, tidak melantarkan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau bersikap, yang paling jelas adalah apa? Manusia itu harus menyembah Allah, gitu. Paling penting menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu memang sesembahan, ya, yang wajib disembah. Maka kewajiban seorang hamba adalah menyembah Allah, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Kalau manusia tidak mau taat, tunduk kepada Allah, berarti apa? Dia tidak bersikap adil kepada Allah karena tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Itu. Jadi kalau orang tidak mau taat pada Allah itu sudah pasti tidak adil, karena tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban Allah padanya. Gitu. Nah, di sini berikan contoh, ya, di antara adil pada Allah itu la yasta'ani fi ni'amihi ala maksiatihi, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan cara maksiat. Diberi tubuhnya dipakai maksiat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau taat, malah tubuhnya dipakai maksiat, dipakai zina, dipakai mencuri. Mulut bukan untuk berzikir, baca Quran, dakwah, tapi justru untuk berbohong, gitu. Itu nikmat Allah. Di mulutnya tidak dipakai untuk makan makanan yang haram, diberi perutnya bukan diisi makanan yang halal, diisi dengan makanan yang haram. Itu semua adalah tidak bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersikap adil kepada Allah adalah profu fi taati, semua nikmat itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adil. Karena prinsipnya tadi saya katakan bahwa manusia itu disebut adil kepada Allah ketika dia mau menyembah Allah, ketika dia menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi, zat yang ditaati, zat yang dipatuhi. Itu namanya adil kepada Allah SWT. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga adil kepada semua manusia. Wal qistu fi hukukil adamiyin, dan adil dalam haknya kepada sesama manusia. Antu addi jami'al hukukillati alaika kama tatlubu hukukoka. Jadi adil kepada Bani Adam, pada manusia itu adalah kalian menunaikan, antu addiya, menunaikan. Apa yang ditunaikan? Jami'al hukuk, semua haknya orang lain,
kama allati alaika, yang menjadi hak orang lain kita tunaikan. Kama tatlubu hukuka, seperti sebagaimana kamu juga minta agar orang memberikan hak kalian. Ya, itu berarti adil. Ya, kalau tadi disebutkan begini, fatu adil nafaqat, kamu memberikan nafkah al wajibah, wajib, waduyun, utang, ya, wal mukafah, dan balasan. Jadi misalnya ketika utang, ya, berarti apa? Kita punya utang kepada orang lain, berarti apa? Kita punya kewajiban. Mau utang tidak mau bayar berarti tidak adil. Ya. Jadi kalau misalnya orang membeli, adil itu apa? Dia bayarkan uangnya dan dia boleh mengambil barang yang dibeli. Sama dengan penjual. Kapan dia adil? Ketika dia berikan barangnya dan dia boleh terima uangnya. Sekarang itu kalau lihat banyak orang yang tidak bersikap seperti itu. Ya, para pejabat itu apa? Dia punya haknya ya mungkin dapat gaji lebih banyak daripada rakyatnya, kan itu. Itu haknya. Cuman apa? Cuman ya harus menunaikan haknya. Kewajibannya aja apa ya? Mensejahterakan rakyatnya. Ini kan banyak yang nggak lakukan. Yang penting gaji banyak dimasukkan saku, tugas mensejahterakan rakyat tidak dilakukan, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Ya. Dengan contoh seperti sekarang itu menarik berbagai macam pajak, ya, macam-macam pajak itu kan mendolimi rakyat. Rakyat itu harusnya diberikan kesejahteraan, gitu. Bahkan ada usulan sekarang itu mau menarik pajak apa? Judi online katanya, masya Allah. Artinya seneng rakyatnya terus berjudi. Yang penting kirim pajaknya ke sini. Coba, apa tidak rusak cara berpikir begitu? Jadi kalau mau disuruh barokah itu barokah dari mana coba? Kalau dapat ridha Allah dari mana? Iya. Jadi kalau sumpah dengan Quran mana yang pakai sumpah kalau gitu? Kalau Quran nggak dijalankan. Jadi fatu'addil nafaqatil wajibah wadduyun, ya, kamu memberikan atau menunaikan nafkah yang wajib, utang, wa tu'amilun nasa bima tuhibbu an yu'amiluka, dan kamu wajib juga memperlakukan orang lain sebagaimana kamu inginkan orang lain itu memperlakukan kamu. Itulah adil. Kamu tidak menghormati orang sementara kamu ingin dihormati. Bagaimana disebut adil? Kalau adil itu kamu hormati orang lain, baru kamu meminta hakmu untuk dihormati. Jika dirinya diambil barangnya, tapi dia mengambil barang orang lain. Kalau kamu tidak mau diambil barang, kalau kamu tidak mau dihina, kalau kamu dicerca, maka demikian pula sebaliknya, kamu jangan mengambil harta orang, jangan mencerca orang, menghina orang, segala macamnya. Itu al-adlu fi hukil, ya, manusia tadi. Kemudian minal akhlaqi wal mukafati wa ghairi dzalika, baik dalam hal akhlak, dalam hal balasan dan selainnya. Wa min a'dhami anwa'il qisti al-qistu fil makoilin, di antara keadilan yang sangat besar, yang sangat agung adalah keadilan dalam hal maqalat, pendapat, wal qailin, dan kepada orang yang
yang cara. Jadi maksudnya al-maqalat senyampang belum diperiksa mana yang benar harus dihormati. Demikian juga wal qail ini yang ngomong senyampang belum terbukti salah benarnya, maksudnya terbukti bersalah jangan ditolak ya. Li ahadil qaulaini au ahdil mutanazi'aini ya, jangan dibedakan, jangan diskriminasi terhadap perkataan dan orang yang mengatakan fala yuhkamu li ahadil qaulaini, jangan kamu adili perkataan yang berkata atau salah seorang yang berperkara lintisabihi, karena ada hubungan dekat, ada hubungan au mailihi, atau kecenderungan atau kesenangan li ahadihima, kepada salah satunya. Jadi karena mungkin lalu kemudian yang berperkara dengan orang lain dia sungkan, lalu tiba-tiba gurunya sudah pasti benar atau apa, yang pokoknya karena kedekatan, mungkin karena intisab, karena kedekatan nasab, mungkin karena kecenderungan seneng, like dislike, akhirnya kemudian dia ambil pendapat yang orang yang dia senangi, yang punya hubungan dekat, sementara justru pendapat yang menjadi musuhnya tidak diambil. Sekalipun pendapat dari musuh atau lawan dari orang yang dia cintai itu bisa jadi yang lebih betul. Nah, jadi sejak awal sudah diperintahkan seperti itu. Bal yaj'alu wijhatahu al-adla bainahuma, namun harus menjadikan ya wijhatahu, ya maksudnya semuanya dengan situasi atau dengan keadaan yang adil antara keduanya. Wa minal qisti ada as-sahadati, ya, dan keadilan dalam menunaikan saksi. Ali indaka ala ay wajhin kana, juga adil bukan hanya saat yahkumu menghukumi, tapi juga adil dalam memberikan kesaksian. Jadi kan ini penting sekali. Ya, kalau bicara tentang keadilan berarti bicara tentang saksi. Karena hakim itu memutuskan perkara berdasarkan saksi. Ya. Kalau menghakimi tidak boleh tidak adil, demikian juga orang yang memberikan atau yang menjadi saksi. Orang menjadi saksi itu dia hanya menyampaikan, namanya saksi, menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, tidak boleh ngarang sendiri. Itu namanya saksi. Ya, dia sampaikan ada syahadah allati indaka, yang ada pada diri kalian, ai wajihin kana, apapun bentuknya, apapun keadaannya, apapun rupanya, pokoknya udah sampaikan. Hatta alal ahbab, ya, hingga orang yang dicintai, bal alan nafsi, bahkan bukan pada orang lain tetapi juga pada dirinya sendiri. Kalau ditanya tentang hakim misalnya, apa yang kamu kerjakan, ya dijawab sesungguhnya, sebenar-benarnya, tidak kemudian mencari alasan agar diperingan lalu kemudian tidak menyampaikan apa adanya. Lalu kemudian disebutkan syuhada adillah, maknahu apa? Syuhada
bil haqqi lidzatillahi wajhihi wali mardatihi wa sawabihi. Jadi syuhadillah itu menjadi saksi ya dengan benar karena Allah, liwajihi, karena juga wajah Allah, maksudnya karena ingin mendapatkan mardhatillah, mendapatkan pahalanya, itu namanya apa? Syuhada lillah. Kalau sudah lillah, dia menyampaikan syahadah lillah hanya untuk Allah, fakhina idin takunu adilatan haqqan. Jadi maka kesaksian itu adalah kesaksian yang benar, adil, dan memang betul-betul benar. Khalian minat takhrifi wa tabdili wal kitman, yang bersih dari takhrif, yang tidak ada penyimpangan takhrif, tabdil perubahan, wal kitman, dan ada yang disembunyikan. Menyembunyikan itu juga bahaya. Informasinya mungkin benar, tapi kalau ada yang disembunyikan menjadi tidak lengkap. Karena tidak lengkap akhirnya juga salah keputusan. Ya. Misalnya gini, dia itu pencuri, terus begitu aja, ya berarti kan buruk. Tapi kalau diteruskan dia itu pencuri, tapi sudah bertobat, sekarang jadi dermawan, kan lain. Dia pencuri, kalimatnya dipotong begitu saja, dia pencuri. Padahal kalimatnya itu harusnya diteruskan, dia pencuri, tapi sudah bertobat. Dia pencuri itu dulu, sekarang sudah tobat, kan lain gitu. Dia miskin atau dia kaya, suka bagi-bagi susu, memberi makan gratis misalnya, bagus. Tapi kalau dilanjutkan kan menjadi salah. Ya bagi susu, memberi ini itu kepada rakyat, tapi itu uang korupsi misalnya, kan jadi jelek, jadi salah. Gitu? Itu namanya kitman, menyembunyikan sebagian. Jadi kalau tahrif memang menyimpangkan. Misalnya orang mencuri, oh bukan pencuri, dia cuma peminjam misalnya saja, itu tahrif. Atau tabdil, dia mengubah, diubah bener, ya dia bukan pencuri, dia orang baik, itu namanya tabdil. Tapi kalau kitman ada bagian yang tidak disampaikan, ya, sampaikan juga sama. Itu artinya apa? Ada yang disembunyikan, yang akhirnya hakim itu memutuskan tidak benar. Kan hakim itu apa? Memutuskan berdasarkan informasi, memutuskan berdasarkan syahadah, kesaksian. Nah kalau syahadah, informasi yang diberikan, kesaksian itu sudah salah atau terduksi, udah pasti keputusannya juga tidak akan mungkin benar, kesaksiannya salah. Ya, ada orang yang katakanlah melakukan kejahatan mencuri, saksinya 2 orang. Ya, dia mengatakan tidak mencuri dia, misalnya, kan nggak bisa dipotong tangannya, padahal dia mencuri jelas. Misalnya. Atau 2 orang itu sama-sama berbohong, dia mencuri, betul, berapa? Sama jawabannya, kan berarti dia mengubah. Akhirnya orang yang seharusnya tidak dipotong tangannya, dipotong tangannya gara-gara ada persaksian dari orang yang berbohong tadi. Maka ayat ini memberikan satu penjelasan, tidak boleh kecuali harus syuhada lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini ya wal akrabin, meski kesaksian itu kepada dirimu atau kepada kerabatmu,
orang tuamu dan kerabatmu. Walau ala anfusikum, ya, ai walau kanat lisyahadati ala anfusikum, ya, meskipun juga kamu memberikan saksi pada dirimu, bi antukirruha, antukirru biha, dengan saling mengakui. Ya, maksudnya kesaksian di sini kan ditanya hakim, benar kamu mencuri? Nah gitu. Kalau dia betul-betul mencuri, ya harus jawab, iya Pak Hakim. Itu namanya antukirru, dia memberikan pengakuan. Karena pengakuan itu juga bisa menjatuhkan, membuat jatuh untuk diberikan iqab. Kayak misalnya ada dulu para sahabat Nabi datang kepada Nabi untuk memberikan pengakuan bahwa dia telah berzina. Ya, pengakuan itu kemudian apa, dijatuhkan hukuman rajam kepada dia. Nah, walau ala anfusikum itu antukirruha, antukirru biha, dengan cara menyampaikan pengakuan. Ya, kamu mencuri, iya Pak Hakim. Kamu bunuh, iya Pak Hakim. Kalau memang betul-betul membunuh, gitu. Walau terhadap dirinya sendiri harus adil. Wa tu'adduha ala wajhil akmal, dan dia menyampaikan kesaksian itu dengan sempurna, ala wajhil akmal, harus sempurna, tidak ada yang tadi saya katakan dikurangi, karena begitu dikurangi langsung kemudian ada yang tidak benar dalam kesimpulannya. Mengapa? Li'anna syahadata bayanun lil haqqi, karena syahadah itu merupakan keterangan untuk penjelasan bagi kebenaran. Sawa'un akarat alai au ala ghairihi, sama saja apakah kesaksian itu atas dirinya atau atas orang lain. Fala wala yudhirul haqqa illa bi adaiha ala wajhil akmal, dan tidak boleh menampakkan kebenaran kecuali untuk ditunaikan secara sempurna. Ya, artinya harus jelaskan kalau hak, meski itu akibatnya menyakitkan. Jadi kayak misalnya kalau ada, tadi saya katakan ada sahabat yang berzina, kemudian dia datang kepada Nabi untuk dibersihkan. Justru pengakuan itu bisa mengurangi dosa, bahkan kalau dihukum oleh khalifah bisa menjadi jawabir, penghilang dosa, dosanya menjadi hilang. Tapi justru kalau tidak ngaku, ya memang dia aman dari siksa manusia, hukuman manusia di dunia, tapi dia tidak aman dari adab Allah SWT yang tentu saja jauh lebih besar, lebih pedih, lebih menyakitkan. Kadzalika al-'adzab wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Ya, demikianlah adab dunia, dan sungguh adab akhirat itu jauh lebih besar andai mereka tahu. Begitu. Wa qala ta'ala awil walidaini wal aqrabin, ay walau kanatis syahadatu 'alal walidaini, meski kesaksian itu atas apa? Orang tuanya. Kalau kita lihat ya, namanya orang anak kepada orang tua, pastilah yang normal ada kasih sayang. Saya katakan yang normal karena di dunia nyata itu ada yang tidak normal, tidak sayang pada orang tuanya, malah bapaknya dibunuh ada juga, ibunya diadukan ke penjara, dipenjarakan anaknya juga ada. Normalnya anak itu hormat, senang sama orang tuanya itu. Nah, maka ketika memberikan asyhadah, kesaksian pada orang tuanya tadi, meski dia sayang, meski dia hormat, meski dia harus berbakti, tetapi dia juga harus memberikan kesaksian apa adanya.
yang misalnya katakanlah misalnya bapaknya mencuri dan dia tahu, ya sampaikan. Kalau bapaknya tidak mencuri, ya sampaikan seperti apa adanya. Itu namanya as-syahadah. Bukan hanya kepada orang tua, wal aqrabina min di rahimah, demikian kepada kaum kerabat yang masih ada hubungan darah. Atau aqaribi, atau kaum kerabatnya. Fal makna, maka maknanya adalah addus syahadata. Berikanlah syahadah itu. Waqimuha lillah, dan kerjakanlah kesaksian itu karena Allah. Wala tahabu qariban liqarabatihi, ya, dan jangan berikan kesaksian, ya, yang berbeda, ya. Jangan kamu menyimpang, membela qarib atau kerabat karena kerabatannya. Wala ghaniyan linahu, orang kaya karena kekayaannya. Wala faqiron, ya. Qala ta'ala iyakun ghaniyan aw faqiron fallahu awla biya. Iyakun, maksudnya yakun ail masyhudu alaih, yakni jika orang yang diberikan kesaksian. Ghaniyan, yang itu bisa jadi orang kaya. Yurja fil adah wa yakhsha, biasanya orang kaya apa? Dia berharap, ya, atau yakhsha, dia rasanya takut sama orang kaya. Berharap mungkin mendapatkan apa? Upah kalau memberikan kesaksian yang menguntungkan. Sekarang ada di pengadilan apa? Saksi apa? Meringankan. Ada saksi meringankan, ya. Ya mungkin tidak tahu, tapi kalau dia memang tujuannya meringankan dalam pengertian bukan yang sesungguhnya, ya, ya maka tidak boleh. Ya, karena orang yang diberi saksian orang kaya, dia berharap upah. Atau kalau tidak berharap upah apa? Yukhsha, dia ditakuti. Kenapa ditakuti yang kaya tadi? Mungkin dia punya centeng, mungkin punya apa? Geng. Nah, biasa orang kaya begitu semua. Ya, mungkin dia bisa membunuh, punya pembunuh bayaran. Ada orang membunuh orang lain bayaran itu. Itu? Ya, orang yang bunuh enteng aja, kasih sekian ratus juta, beres urusannya. Ya, itu. Nah, maka orang memberikan kesaksian pada orang kaya yang kesaksian itu bisa memberatkan, maka tidak lakukan karena dia mengharap upah atau takut hukumannya. Atau sebaliknya, au faqirun, dia memberikan kesaksian yang menguntungkan, yang meringankan kepada fakir. Kenapa? Biasanya orang fakir ya tarhamu alaihi fil ghadibi wa yujna. Jadi maksudnya biasanya orang miskin itu ada muncul kasih sayang, kasihan, sudah miskin gitu. Atau dia dilindungi gitu. Jadi kesana orang miskin kalau di penjara gimana? Terus akhirnya dia membuat kesaksian yang meringankan, yang menguntungkan si miskin. Enggak boleh seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam akhirat itu disebutkan fallahu aula bihima, Allah lebih wajib kamu utamakan. Maksudnya gini, kalau kamu memberikan kesaksian orang miskin karena kamu sayang orang miskin, pertanyaannya, berarti kamu seolah-olah menganggap Allah tidak kasih sayang. Jadi mestinya kamu berikan kesaksian apa adanya, lalu dihukum ketika hukum Allah SWT, maka itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi jangan dikira ketika ada kata Allah misalnya hukuman cambuk 100 kali cambukan itu bukan kasih sayang Allah, itu kasih sayang Allah SWT. Jangan dikira ketika ada orang berzina harus dirajam, dianggap Allah kejam. Tidak, itu bagian dari kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Jangan dikira ketika ada hukuman potong tangan Allah tidak kasih sayang manusia. Tidak, itu justru
bagian dari kasih Allah SWT kepada manusia. Demikian juga hukumun kisos dan seterusnya. Justru sampaikan apa adanya, dan Allah lah yang berhak, lebih berhak ya untuk kalau tadi misalnya diharapkan untuk kasih sayang dan seterusnya. Qala ta'ala fattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin berpaling dari keadilan. Yakni apa? Fala yahmilannakumul hawa wal asabiyatu wa bughdun nasi ilaikum ala tarkil adli fi umurikum masunikum. Maka janganlah membawa kalian apa? Al-hawa, hawa nafsu, wal asabiyatu, fanatisme, wa bughdun nasi, dan kebencian kamu terhadap orang, ya, itu ala tarkil al-adl, membuat kamu meninggalkan keadilan fi umurikum, dalam perkara wasunikum, urusan kalian. Bal ilzamul adla ala aykhalin, namun tetap kerjakan, terikat, lakukan keadilan ala aykhalin, dalam keadaan apapun. Jadi kalau orang mencuri, misalnya miskin, ya udah laporkan aja, potong tangannya. Kenapa sudah miskin kok mencuri? Kalau miskin memang betul tidak punya uang, ya datang ke Baitul Mal untuk mendapatkan jatah zakat. Ustaz, Baitul Malnya nggak ada, negara kapitalis, mana ada Baitul Mal, ya, malah yang ada orang miskin tuh paling dikasih jatah beras, bansos, nanti ditagih suruh nyoblos pada saat pemilu. Yaitu salahnya sendiri, kok mau-maunya kamu mendukung pemerintahan sekuler, kok mau-maunya kamu hidup dalam negara kufur, gitu begitu. Wong dikasih negara Islam, khilafah, ndak mau, maunya yang soro, susah, sengsara fid dunya wal akhirah. Makanya ya, orang miskin harus dikasih tahu. Sama orang-orang kaya juga sama. Ya, bukan berarti kemudian kalau kita lihat mereka kemudian dibebaskan hukuman, tidak. Semua itu harus ditetapkan hukum atas mereka ala ayyi halin, dalam keadaan apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum sana'anu qaumin, janganlah membawa kalian apa? Kebencian pada satu kaum, membawa atau menyebabkan kalian alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil. Tetap meski kepada orang yang kalian benci, jika dia tidak salah jangan dihukum. Gitu. Meski kepada orang yang kalian cintai, kalau dia salah ya harus dihukum. Ya, kalau kita bukan hakim, ya berikan informasi, kesaksian apa adanya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah adil karena adil itu lebih dekat takwa. Qala ta'ala, pada akhir ini, bagian akhir, wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kamu mutar, maksudnya wa in talu alsinatakum anis syahadah, memutar lidah kalian dalam memberikan kesaksian bil haq, tentang kebenaran, dengan apa? Bi an tuharrifuha, dengan cara kamu
tuharif, melakukan istilahnya tahrif, jadi menyimpang, ya, mengubah, ya. Wa tuqimuha ala ghairi wijhatiha, dan kamu lakukan pada tidak yang semestinya, yang tidak pada tempatnya, ya. Jadi maksudnya kesaksian itu begini, lalu kemudian dia dibawa kepada konteks yang lain, karena sebenarnya konteks itu penting juga, ya. Katakanlah sama-sama mengatakan kasar, ya, kepada orang lain dengan orang dikenal akrab, malah mungkin beda. Nah, nada juga beda. Kata gila gitu misalnya, itu kan tergantung cara mengucapkan, tergantung kepada siapa dia mengucap. Oh gila kamu, tentu akan beda dengan oh gila kamu. Nah kan lain, sama-sama gila, diucapkan dengan nada yang berbeda. Nanti kalau orang gitu Pak Hakim, dia mengatakan gila, kan beda. Gila yang mana? Gila. Nah dengan gila lu, lain ya. Kepada orang yang tidak dikenal, marah itu umpatan. Tapi kepada orang yang dikenal bisa jadi itu adalah ungkapan keakraban, gitu. Justru kadang-kadang orang yang akrab itu menggunakan kalimat seperti itu, bukan untuk sedang mencaci maki. Nah, itu harus sesuai dengan konteksnya. Iya. Ya, menyampaikan kesaksian tadi. Ya Pak Hakim, betul dia menyebut gila. Ya, tentu tadi saya katakan gilanya. Jadi mungkin hakimnya juga harus jelas ngomongnya gimana gilanya. Nah, itu. Pokoknya gila aja, kan gak bisa. Pokoknya itu harus nadanya gimana? Gila lu. Udah gila kamu. Nah, beda. Gitu. Makan saja itu beda. Ya. Makan saja kan umpatan. Padahal makan tidak, kalimatnya tidak ucapkan dengan nada tertentu, raut muka tertentu, itu bisa merupakan umpatan. Makan. Makan. Silakan makan. Naik lagi, ya. Baik, itu tidak boleh dengan keahlian ngomong lalu kemudian berubah apa yang diinginkan. Atau kalau kamu itu tu'ridu anha ra'san wa tatrukuha. Jadi maksudnya tu'riduha itu artinya tidak mau memberikan kesaksian padahal mengetahui. Jadi mestinya kalau tahu ya harus memberikan kesaksian, apalagi dia menjadi saksi kunci kalau dalam bahasa pengadilan, saksi kunci atau saksi mahkota misalnya. Kejahatan itu dilakukan hanya dia yang tahu. Coba bayangkan di satu rumah misalnya, katakanlah kejahatan itu ada dilakukan oleh seorang suami kepada misalnya pembantunya, yang tahu adanya istrinya saja. Ya hakim tidak bisa memberikan keputusan kalau nggak ada saksi. Sementara istri itu tahu betul kejahatan dilakukan oleh suaminya di rumah, maka dia ketika menolak memberikan itu berarti tidak memperjelas kebenaran, malah menyembunyikan. Nah itu sama-sama salah, ya, memutar-mutar lidah agar ringan. Ini kalau kita lihat ya, termasuk kerjaan-kerjaan para pengacara itu yang tidak benar, tapi ya sudah jelas koruptor dibela. Ya, kalau kita lihat pinter sekali itu koruptor pengacara-pengacara. Kalau kita dengar argumentasi pengacara-pengacara itu ya, yang ya memang kalau orang benar harus dibelani, tapi kalau orang salah itu kan masya Allah itu jelas-jelas salah, misalnya mencuri, jelas-jelas memperkosa, jelas-jelas membunuh, masih dibela ininya, pinter-pinteran ngomong. Nah memang seorang hakim itu kan juga ketika di pengadilan itu ditentukan juga kepandaian orang berargumentasi. Bisa jadi salah, pinter berargumentasi begini begitu, akhirnya bisa jadi hakim
terpengaruh. Sementara yang benar bisa jadi malah nggak bisa ngomong au ya kalah. Ya, apalagi nggak punya saksi. Nah ini. Maka Allah SWT memberikan ancaman, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka Allah SWT makan yu'aqibakumullahu iqaban syadidan. Jadi sebenarnya ketika Allah menyebut fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, itu sebenarnya merupakan ancaman. Karena apa? Allah mengatakan Allah itu mengerti, khabira. Khabira itu ngerti sampai detil-detilnya. Kalau kamu memberikan saksian yang aneh-aneh, atau kamu tahu tapi tidak memberikan saksian, maka Allah tahu apa yang kalian perbuat. Ya, Allah SWT akan menghukum siapapun yang berbuat salah, termasuk orang yang memberikan kesaksian secara salah. Ya, nah, itu. Iqaban sadidan fa innahu subhanallahu alimum bitaqaiqil asya. Allah mengerti detil-detilnya sesuatu. Khabirun yakhfa bi khafaya an-nufus, mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, oleh jiwa. Wa sayujazi kulla insanin bima yastahiquhu, dan akan berikan balasan kepada manusia apa yang seharusnya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebenarnya memberikan ancaman. Jadi semestinya hakim, ya, ketika misalnya menghukum koruptor hanya beberapa tahun, itu hakim kemudian berbagai alasan, dikiranya itu tidak tahu Allah. Mestinya itu ketika mengadili itu harus dibayangkan dia dilihat Allah. Kalau dia macam-macam, apalagi jual beli hukum seperti sekarang ini, namanya Markus apa itu? Makelar kasus yang kemarin dapat uang 1 triliun. Insya Allah. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan berapa triliun, pasti lebih banyak lagi. Dan itu baru 1 orang. Ya. Jadi sekarang itu coba, sudah hukumnya tidak benar, andai menghukumi juga pasti berdosa, karena hukumnya bukan hukum Allah SWT. Sudahlah hukumnya tidak benar, ngadilinya juga tidak benar. Maksudnya ngadil itu artinya orang bersalah tidak dihukum, sementara orang bersalah mungkin tapi dihukum dengan jauh melampaui yang seharusnya, atau bahkan tidak salah dihukum. Saat itulah sebenarnya si pengacara atau si hakim itu dia telah melampaui perbuatannya, sehingga Allah SWT mengancam. Memang kalau kita lihat ayat Al-Quran itu mengancam. Ketika Allah Maha mengetahui, itu sebenarnya ancaman. Jangan macam-macam kamu, itu kira-kira. Jangan kamu kira Allah nggak tahu apa yang kamu kerjakan. Ngerti apa yang bahkan dalam hatimu tuh ngerti. Ketika hakim kerentek, aku tak belani si itu, tahu. Jangankan yang ditampakkan dalam perbuatan, jangankan yang dalam keputusan vonisnya, bahkan niat akan membebaskan narapidana pun, terdakwa pun Allah tahu. Sama dengan pada saksi. Ketika seorang memberikan kesaksian, Allah itu tahu, meski baru kerentek dalam hatinya. Kerentek itu apa? Niat. Ya, itu Allah tahu. Jangan dikira tidak tahu. Memang kalau semua diselesaikan dunia seolah-olah itu nggak ada, ya. Maka kalau kita lihat biasanya kalau dihukum di dunia ini, ya, orang yang dolim itu bisa jadi malah menang. Coba gini, misalnya orang katakanlah mengambil uang, lalu setelah uangnya diambil apa? Ini dia kerjakan. Lalu kemudian apa? Dia ganti.
duitnya masih banyak, dia bisa memilih cara yang bebas. Sementara yang sudah diambil uangnya, dia enggak punya uang, tidak bisa milih pengacara yang hebat, bahkan tidak bisa nyogok hati. Ya, akhirnya bukan dimenangkan. Baik, terima kasih. Demikian yang kita kaji dari surah An-Nisa ayat 135 ini. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita lihat ayat yang memberikan pilar penting dalam pengadilan, itu harus benar, ya, hukumnya benar, hakimnya benar, saksinya juga benar. Kalau salah satunya, apalagi tiga-tiganya ndak yang bener, sebenarnya ndak ada keadilan itu. Sehingga orang sering mengatakan di Indonesia itu banyak pengadilan tetapi enggak ada keadilan. Ada lembaga peradilan tetapi tidak ada keadilan, karena hukumnya bukan hukum dari Allah, adil. Qadinya atau hakimnya juga tidak ada niat untuk menegakkan keadilan. Demikian juga semua yang berperkara di situ inginnya saling makan satu sama lain. Baik, terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Kiai atas penjelasan yang luar biasa pada malam hari ini. Kita masuk sedikit sesi pertanyaan ya, Pak Kiai. Ada pertanyaan terkait tentang keadilan. Di penjelasan awal ini kalau tidak salah disampaikan bahwa salah satu bentuk keadilan itu adalah menerapkan hukum Allah gitu. Nah, sebenarnya esensinya itu sebenarnya yang dimaksud keadilan itu apakah menerapkan hukum Allah untuk menghasilkan suatu kesejahteraan kepada rakyat, atau memang rakyat itu yang penting sejahtera, sebagaimana kalau dilihat misalnya di negara Brunei Darussalam yang nampaknya tidak menerapkan hukum Islam, atau di misalnya negara Singapura yang itu nampaknya rakyatnya sejahtera gitu Pak Kiai. Ya, jadi yang paling penting itu begini. Jadi orang itu jangan dilihat sejahtera secara dohir. Orang kaya, negara-negara barat itu kaya-kaya, sejahtera mungkin rakyatnya, mungkin termasuk Singapura. Orang hanya melihat misalnya kayanya, sejahteranya, tapi orang tidak melihat misalnya dari mana kekayaan itu, dari mana kesejahteraan itu. Ternyata sudah dilakukan pengecekan di dalam dari merampok negara-negara lain, itu ngambil, menjajah. Kalau Singapura misalnya, itu apa? Mungkin sejahtera, tapi itu apa? Itu di sana adalah tempat cuci uangnya para koruptor. Jadi para koruptor itu kalau ingin nabung atau naruh uangnya yang aman itu bukan di rekening di Indonesia, rekeningnya di Singapura sana. Dia merampok, mengambil harta orang lain, gitu. Jadi jangan dilihat saja tentang kebaikan itu adalah kesejahteraan secara dohir. Sama misalnya orang kaya, dari mana kayanya itu? Menipu, riba. Ini negara-negara asing begitu, negara-negara barat mereka membangun IMF lah, ini itu yang kemudian menjerat negara-negara lain juga, utang untuk berbunga segala macam. Nah itu kalau dari segi kesejahteraan ekonomi. Sama juga mereka dalam soal sosial. Ya, di negara-negara barat, negara tadi disebut ya kayak Singapura, mereka masalah semua. Apalagi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya ketika itu orang itu kafir sudah pasti tidak akan berbuat adil kepada Allah, pasti. Karena adil kepada Allah itu adalah ketika dia menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan. Kalau dia menyembah selain Allah berarti apa? Bagaimana mungkin dia bisa berbuat adil? Orang tidak menyembah Allah. Termasuk apa?
Adil itu ketika Allah SWT perintahkan pada satu hukum, kewajiban manusia apa? Mengikuti hukum Allah. Coba, kalau dipikir-pikir manusia itu, untuk bagaimana coba dia bisa membayar kenikmatan dari Allah itu gimana coba? Kalau dipikir, dikasih hidung, dikasih mata, dikasih jantung, dikasih ginjal, coba berapa itu kalau mau dihitung? Belum dikasih oksigen, segala kenikmatan itu tidak akan mungkin manusia itu bisa menghitung. Allah cuma minta sholat 5 waktu, tidak mau. Coba, coba kalau kita pikir, dah sholat 5 waktu aja nggak usah, tidak mau. Dah puasa, kamu kan dikasih makan tiap hari, suruh poso aja. Cuman sebulan, enggak mau, coba, gimana? Jadi ketika orang tidak mau menyembah Allah seperti orang-orang kafir itu jelas tidak adil. Jadi kalau kita bicara keadilan, namanya al-adlu itu dari Allah. Hukum adil, hukum dari Allah. Demikian juga manusia hanya akan adil kalau menerapkan hukum Allah, bukan sekedar kesejahteraan. Gitu ya, jelas. Baik. Ya. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Baik, untuk jamaah studi apakah ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon Pak Kiai jika salah tolong diluruskan ya. Tadi mengenai keadilan itu orang yang sholat, katakanlah orang itu udah sholat, zakat, puasa dijalankannya, terus dia sekarang ini kan di negeri kita khususnya masih sistem kebinekaan ya, sehingga orang-orang kafir itu bisa jadi pemimpin walaupun belum menjadi seorang kepala pemerintahan ya, misalnya menteri-menteri gitu ya. Yang udah pasti kan tadi kan menurut saya mereka kan tidak akan bisa berbuat keadilan ya. Nah sekarang karena sistem itu kebinekaan dianggapnya itu para dai-dai yang pernah saya temui di masjid-masjid itu membenarkan gitu loh. Yang penting kita jangan seujon dulu gitu jawabnya gitu. Saya bingung jadi tolong penjelasan Pak Jai. Jadi memang begini, yang pertama bahwa sebenarnya tadi disebut bahwa adil itu ketika tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Karena apa? Syariat Allah itu yang paling adil. Adil itu coba apa? Kalau misalnya adil itu dianggap setara, misalnya gini, mencuri itu kan kejahatan, gitu? Mencuri itu kejahatan. Kan ini kejahatan bukan? Itu sudah bermasalah dulu. Kejahatan bukan? Kalau sebuah kejahatan ini kejahatannya apa? Hukumannya itu? Apakah setara apa tidak ini? Ini kan bukan seperti beras dengan timbangan, nah yang bisa ditimbang. Ini kan kalau kita lihat ini sesuatu yang gaib. Nah yang tahu yang gaib itu Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Contoh lagi misalnya LGBT. LGBT itu katakanlah ini kejahatan atau bukan? Ini aja berdebat sekarang manusia. Kalau itu kejahatan, hukumannya apa? Kan kejahatan harus dihukum, hukumannya apa? Yang adil itu. Mencuri itu kejahatan atau bukan? Judi itu kejahatan atau bukan? Kalau kejahatan, apa hukumannya? Misalnya apakah dihukum sekian bulan sudah sesuai dengan kejahatan? Apakah dihukum sekian tahun sudah sesuai dengan kejahatan? Nah, itu yang manusia itu pasti tidak akan bisa. Karena hukum itu mengukur bagaimana tingkat kejahatan dengan balasan itu sesuatu yang gaib. Itulah maka yang tahu pasti berapa kadar kejahatan dengan balasan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hukum Allah tidak diterapkan itu sudah pasti tidak akan ada keadilan. Itu pasti. Jadi kalau mau ditanya tadi sebenarnya begini begitu sudah, kalau negara itu tidak menerapkan hukum Allah, hukum Islam, hukum Allah SWT pasti tidak adil, itu pasti.
gitu. Nah, jangan suudon. Nah, suudon itu begini, suudon itu kepada orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan. Misalnya gini, kalau ada orang datang sholat di masjid, jangan suudon. Mau sholat ke masjid kok suudon kamu, jangan-jangan tidak boleh. Wah, jangan-jangan mencuri sandal. Nah, itu. Karena apa? Tindakan ke masjid itu baik. Tapi kemudian waktunya sholat Jumat kok teriak-teriak di jalan, sampai cari penumpang misalnya, ya apa, Badung, ya, tidak boleh, tidak suudon. Oh, jelas dia melanggar, gitu. Jadi suudon itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau ada orang malam-malam lalu kemudian meloncat pagar, nggak boleh suudon. Jadi ada laki-laki teriak-teriak pada perempuan yang bukan istrinya, sweet, tidak boleh suudon kita. Nah, jadi suudon itu harus diterapkan kepada orang yang secara tanda-tanda itu melakukan kejahatan, tidak kepada yang melakukan Jadi kalau misalnya ngasih zakat suudon nggak boleh. Zakat suudon wah itu paling untuk pamer deh misalnya. Ya sampai terbukti bahwa dia itu. Tapi kalau melakukan kejahatan ya gimana bisa nggak suudon? Harus suudon. Memang dia terbukti melakukan kejahatan. Begitu saya kira. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Jazakallahu khairan kepada Kiai yang telah kan penjelasan surat An-Nisa ayat 135 pada malam hari ini, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada jamaah di studio dan juga pemirsa channel Al Khilafah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada penutupan, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan kajian tafsir Al-Wa'i di waktu yang sama. Kita tutup kajian tafsir pada malam hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.